Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Putra, mahasiswa PPK dalam jabatan Unhas Jember. Kali ini saya akan melaksanakan PPL aksi yang kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Oke, hari ini kita belajar tentang apa? Masih ingat? Oke, kali ini kita akan belajar tentang materi P5. Berkaitan dengan hal ini, kita akan mengupas tentang pengolahan sampah plastik. Sebelum Pak Guru memulai materi pada pagi hari ini, Pak Guru akan menyampaikan bahwasannya kita itu mengolah sampah harus bisa mengerti, memilah bagian-bagian sampah yang harus kita gunakan atau kita buang. Di sini Pak Guru akan menyampaikan cara pengolahan sampah plastik. Yang pertama, sampah itu ada macamnya, ada 3 macam. Yang pertama adalah sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan organik. Seperti contohnya sisa makanan. Ya, kalau kita habis makan, makanan yang kita buang itu menjadi sampah. Makanan contohnya misalkan kita makan nasi bungkus. Nah, makanan yang kita buang itu menjadi makanan atau sampah yang mengandung sampah organik. Kemudian ada daun, ada ranting dan sebagainya. Itu bagian dari sampah organik. Kemudian yang kedua, ada sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah yang berasal dari bahan-bahan organik seperti botol plastik, kertas, kaca, logam dan sebagainya. Itu adalah sampah anorganik, artinya sampah yang tidak bisa diurai oleh tanah. Ketika anak-anak membuang sampah plastik, ketika anak-anak membuang sampah yang berbahan dari bahan-bahan plastik, plastik tidak bisa diurai oleh tanah. Anak-anak di rumah kalau membuang sampah di mana? Membuang sampah di tempat sampah. Kalau kita membuang sembarangan artinya kita tidak peduli terhadap lingkungan. Karena apa? Lingkungan sekitar itu harus kita jaga. Nah, berkaitan dengan materi pada pagi hari ini, kita bagaimana kita mengolah sampah supaya sampah itu bisa kita gunakan atau kita manfaatkan dalam kerajinan-kerajinan yang akan kita buat. Ya. Kemudian ada lagi yang ketiga, perhatikan. B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung komponen berbahaya bagi kesehatan seperti contohnya baterai, kemudian obat-obatan dan bahan kimia. Kalau bahan-bahan seperti ini, biasanya kalau di rumah sakit itu ada sampah-sampah medis, itu bahan-bahan yang berbahaya. Jangan sampai kita terkontaminasi dengan bahan-bahan yang berbahaya. Nah, mana sampah organik, mana sampah anorganik, dan B3 bahan berbahaya lainnya. Kemudian, nah, apa itu sampah plastik? Ada yang tahu? Tahu ya, bahan plastik kita tahu? Anak-anak tahu bahan plastik? Ya. Sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah yang memberikan ancaman serius terhadap lingkungan. Karena selain jumlahnya cenderung semakin besar, kantong plastik adalah jenis sampah yang sulit terurai oleh proses alam atau non-biodegradable dan merupakan salah satu pencemar xenobiotik, pencemar yang tidak dikenal oleh sistem biologis. Artinya sampah plastik itu jika semakin banyak, semakin besar akan merusak apa? Kesuburan tanah. Tanah yang awalnya subur ketika di dalam tanah banyak plastik,
banyak sampah-sampah yang mengandung plastik, maka tanah itu akan menjadi kurang subur. Kemudian sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah yang memberikan ancaman serius terhadap lingkungan. Karena selain jumlahnya cenderung semakin besar, kantong plastik adalah jenis sampah yang sulit terurai. Nah, ini dampak polusi sampah plastik. Dampak polusi sampah plastik yang pertama, pencemaran lingkungan. Kemudian ancaman bagi hewan laut. Kemudian gangguan terhadap ekosistem. Nah, kita bahas yang pertama, pencemaran lingkungan. Artinya apa? Sampah plastik yang dibuang sembarangan, plastik yang bisa memakan waktu ratusan atau ribuan tahun untuk bisa terurai, bahkan tidak bisa terurai. Karena kalau lingkungan kita kotor dengan banyak sampah plastik, maka lingkungan kita tidak akan sehat. Kemudian ancaman bagi hewan laut. Kita buang sampah di sungai. Sungai mengalir bermuara kemana? Ke laut. Ketika sampah masuk sampai ke laut, kemudian plastik yang masuk ke laut dapat membahayakan hewan di dalam laut. Hewan seperti apa contohnya? Penyu, burung laut, ikan, dan mamalia laut. Itu yang bisa mengganggu apa? Ancaman bagi hewan yang ada di laut. Kemudian yang ketiga, gangguan terhadap ekosistem. Itu adalah contoh-contoh gambar sampah yang bisa mengakibatkan kerusakan ekosistem alam. Nah, dari sini anak-anak bisa menyimpulkan bahwasannya sampah itu sangat berbahaya kalau kita tidak mengatur atau mengkondisikan sampah kita untuk meletakkan pada tempatnya. Kemudian, kalau kita sudah tahu dampak dari polusi sampah, apa yang harus kita lakukan? Sampah organik, kemarin Pak Guru jelaskan di dalam pembelajaran di dalam kelas bahwasannya sampah organik adalah sampah yang bisa terurai. Sampah yang bisa terurai sehingga sampah tersebut bisa hancur. Sedangkan sampah yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit atau bahkan tidak bisa terurai oleh tanah. Sampah plastik akan kita manfaatkan. Kita daur ulang, kita gunakan kembali untuk menjadi bahan-bahan yang berguna. Misalkan botol plastik atau botol minuman plastik bisa kita gunakan untuk bahan-bahan yang berguna. Contohnya kita bisa gunakan menjadi pot, kita bisa buat di rumah, kita bisa buat di sekolah. Mari kita bersama-sama mengumpulkan botol plastik di lingkungan alam ini supaya mengurangi sampah-sampah plastik yang ada di sekitar kita. Bisa kita mulai? Ya. Oke, mari kita bersama-sama.
Terima kasih anak-anak sudah mengumpulkan, memilah-milah sampah, bagian sampah organik dan sampah anorganik. Nah, di sini Pak Guru sudah melihat kerja anak-anak mengumpulkan sampah. Sampah di sini ada sampah daun, sampah ranting, dan sampah plastik. Coba Pak Guru ingin tahu, mana yang termasuk sampah organik? Nih. Apa? Sampah-sampah yang seperti daun, seperti ranting ya. Seperti daun, kemudian ranting, ini adalah merupakan sampah organik. Bisa kita gunakan untuk apa? Bisa kita gunakan, kita olah menjadi Pupuk tanaman yang berguna untuk kesuburan tanaman. Kemudian ada sampah anorganik. Nah, anak-anak sudah mengumpulkan plastik-plastik atau botol-botol bekas yang nantinya kita gunakan kembali atau kita manfaatkan kembali botol-botol plastik ini untuk pembuatan barang-barang yang berguna. Sehingga kita bisa membuat atau mempercantik keindahan kelas, keindahan sekolah, supaya barang-barang plastik atau sampah-sampah plastik bisa kita kurangi di alam sekitar kita. Mari kita bersama-sama praktek langsung untuk membuat keterampilan yang berbahan dasar dengan botol-botol plastik. Sudah siap anak-anak? Siap. Oke, setelah ini Pak Guru akan bentuk kelompok, masing-masing anak mencari botol-botol plastik yang sudah kalian kumpulkan untuk kita gunakan untuk menjadi kerajinan. Bisa kita gunakan pot, bisa kita buat jadi apa? Pohon kelapa. Pohon kelapa, bentuk pohon kelapa yang bernilai seni. Baik, kita kerjakan bersama-sama. Let's go. Yuk. Ayo coba kita praktek membuat kerajinan. Kita buat apa ini? Kita buat dari botol-botol bekas yang kita manfaatkan untuk barang-barang yang berguna. Nah, coba kita praktek, anak-anak akan buat apa? Awas Pak, mau buat apa ini? Buat pohon kelapa dari bahan plastik ya. Kita manfaatkan barang-barang bekas ini, kita gunakan untuk barang-barang yang mempunyai nilai seni ya. Jadi kita manfaatkan botol-botol dari minuman, kita buat sebuah kerajinan. Ini kita buat daun ya. Anak sudah bisa caranya?